Dosa utama manusia ini diperbudak oleh keinginannya untuk memiliki harta dan kekayaan, sehingga ia mengabaikan semua segi kehidupannya. Manusia ini menghalalkan segala cara. Ia menghargai harta melebihi Tuhan dan manusia, menjadikan harta sebagai berhalanya. Manusia ini diperbudak oleh keinginannya akan harta. Ia makan dan minum melebihi segalanya, sehingga mengabaikan cinta kasih dan kesopanan. Dosa iri hati. Manusia ini tidak tahan kalau ada orang lain yang melebihi dia. Dia tidak senang pada keberhasilan orang lain. Manusia ini sangat senang bila melihat orang lain jatuh. Senang bila melihat orang lain gagal, bahkan sampai terpuruk. Manusia ini karena iri hatinya tidak akan segan menjatuhkan nama baik orang lain dan menjelek-jelekan orang lain karena iri hatinya. Dosa hawa nafsu. Manusia ini dibutakan oleh nafsu seksnya, sehingga tenggelam di dalamnya. Ia hampir tidak percaya bahwa ada kenikmatan dan kebahagiaan lain selain kenikmatan dagingnya. Fantasinya dipenuhi oleh gambaran-gambaran yang tidak senonoh. Akibatnya, dia tidak mampu mengambil hatinya kepada yang ilahi. Damai batinnya hilang sama sekali, dan dia sering dikejar oleh rasa bersalah. Tidak bisa menerima dirinya sendiri, bahkan jatuh dalam pergaulan bebas, aborsi, homo, lesbian. Dosa terusak. Manusia ini rakus akan harta. Makan, minum, dan ilmu pengetahuan dapat dibutakan sedemikian rupa, sehingga ia tidak peduli lagi akan kebutuhan sesamanya. Manusia ini jatuh dalam dosa pikir, karena menuntut harta demi harta, tidak mau berbagi, berderma atau menolong. Ia menikmati makan, minum, tanpa peduli akan sesamanya yang kelaparan. Ia juga tidak mau berbagi soal ilmu pengetahuan, mau pandai sendiri. Dosa kemarahan. Manusia ini cepat menjadi emosi. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang meledak-ledak.
ketika manusia masih berdosa, Allah Bapa mengutus Putranya yang tunggal untuk datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari kematian kekal dengan jalan salib. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan mati di kayu salib. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Hati Yesus sangat sedih. Yesus merasakan ketakutan, kecemasan, tekanan yang luar biasa. Yesus berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, dan keringatnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadamu, tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus ditangkap para serdadu dan dihadapkan ke sidang Sanhedrin. Pada keesokan harinya, Ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Dan kemudian Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Lalu Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan.
Dipikul
Yesus berjumpa dengan ibunya. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menampaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Kendati begitu,
Perhatian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Dan untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Perhatian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata,
Ketika itu, hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Lalu, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini Yesus telah wafat di salib untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Maka saat ini di hadapan kita, kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan, karena Engkau Yesus, kami menjadi selamat. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, dan-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
susah-susah Yesus. Yesus yang telah menebus kita dengan jalan bersama. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria, ibunya. Saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Ketika hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus, dan kemudian Pilatus berkenan memberikan jenazah Yesus. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban anak suci, penebus segala luka, penegak hukum cipta. Lihat Raja
pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita akan pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah Ku